Halo semuanya, and welcome back to So Hot Fest. Nama gue Hana. Nama gue Ayu dia. Hari ini kita kedatangan guest special. Hai, gue Ane. Seperti yang kita lihat ya guys, sekeliling kita sudah bertemakan gelap. Di sebelah kita sudah ada poster yang gestarnya pasti di sebelah sini. Wow. Jadi sudah tau lah apa yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang horor. Kemarin kita udah sempat ngebuka NGL di IG kita tentang cerita-cerita horor anak SOH. Banyak yang ngasih, cuman seperti yang kita tahu, kita nggak mungkin ngasih semuanya di sini, dan kita mutusin karena kita udah ada guest star di sini, kita mutusin buat cuman ngambil satu cerita yang menarik menurut kita, dan itu nggak totally horror, cuman memang situasinya menjelaskan bahwa horror. Tapi at the same time juga nggak cuman itu doang yang jadi poin utama kita di sini. Kita juga bakal ceritain tentang cerita guest star kita di sini, terus pengalaman kita berdua tentang cerita horor yang kita alamin, dan simak lebih lanjut. Cerita pertama jelas kita akan ngasih yang di NGL, karena yang di NGL kita utamakan. Jadi aku serahkan ke kakak Hana. Jadi ceritanya anonymous ya, of course, dari NGL. Pengalaman tante gue. Doi udah seminggu ditelepon nomor yang sama, dan tiap minggu selalu ada bunga datang ke rumah. Doi sebenarnya biasa aja. Terus beberapa hari kemudian, kayak tengah malam ada suara pecah kaca. Ternyata ada yang masuk ke rumah dan bawa sajam. Sajam itu apa sih? Senjata tajam. Kayak pisau. Ih, ngeri juga ya? Iya lah. Ih, gila ya. Doi langsung mengunci pintu dan nelpon orang-orang. Doi nelpon pihak berwajib dan tetangga, dan orang itu ngetok-ngetok pintu kamarnya. Di sana Doi udah takut banget sambil istighfar. Untungnya digerebek warga dan ditangkap orangnya. Ternyata dia teman kerja Doi yang iri sama dia. Itu aja sih. Di dunia kerja emang jatuhnya hal itu tuh bukan lumrah sih, lebih ke pasti ada yang bisa ngerasain hal itu. Apalagi kan dia ngomong ternyata itu teman kerjanya sendiri, jadi bisa jadi teman kerjanya itu suka atau mengagumi si doi itu. Serem banget kalau disukain orang sampai di kamar-kamarnya. Tapi lu pernah nggak kayak gitu? Gila, enggak lah. Tapi lu pernah suka sama orang? Skip. Tapi jujur ya, gue lebih takut sama orang daripada setan. Iya, karena orang lebih setan daripada setan sendiri. Iya. Setan tuh kadang minder loh. Hati-hati. Manusia. Saking manusia tuh lebih menyeramkan dari wujud setannya sendiri. Tapi ngomong-ngomong, lo udah cerita kan ya tentang setan? Waduh. Kalian kalau misalnya lagi ngomongin setan tuh pasti kalian kangen deh banyak cerita setannya. Tapi aku nggak akan ngeceritain itu kesini karena itu tuh aku dari kakak kelas dulu aku yang nggak mungkin juga aku ceritain di sini karena ini tanpa izin. Jadi aku mau ceritain hal yang udah pasti kejadian sama semua anak pondok. Ini cerita menyebar di mana-mana gitu. Jadi ada suatu malam ada salah satu santriwati ya, dia malam-malam tuh masih beraktivitas. Jadi anak pondok tuh biasanya malamnya tuh ada yang suka mandi untuk besok hari biar nggak ngantri, itu capek ngantrinya mah. Dia malam-malam tapi nggak buat mandi, cuman buat BAB dia. Perut tidak bisa dibohongi. Dia BAB. Awalnya tuh cuman ada suara jebur biasa aja. Terus makin lama makin sepi. Dia nggak curiga apa karena udah selesai mandi, apa yang harus dicurigain gitu. Udah. Dia lagi andukan gitu ya. Ya diandukan. Terus dia toiletnya tuh toilet jongkok. Dia dalam kondisi keadaan jongkok ya.
Tiba-tiba dia ngeliat ke arah bawah dia, ada tangan keluar. Bilang gini, suara yang menggema di telinga dia tuh, man badaki. Artinya tuh siapa habis kamu. Lu bayangin lo lagi keadaan pup ya, tiba-tiba ada tangan keluar dari klosetnya nanya siapa habis lo. Ih, Gue gak bisa banget. Gue kayak udah. Tapi coba gue penasaran abis itu dia ngapain? nggak tahu guys, ini cuma cerita creepypasta aja ya. Lo tahu sendiri creepypasta tuh biasanya nggak ada lanjutannya, dan tuh bikin kita gimana lanjutannya gitu. Coba taruh diri lo di posisi itu. Gak mau beres lo jadi plastik. Gue kalau jadi dia kayak gue udah bodo amat sih, gue gak cewek juga gue bodo amat, gue kabur. Gue lagi masalah perut, tiba-tiba ada man bada, ih kena gak tuh? Man badan enggak lumayan. Aduh, Itu sumpah, itu tuh serem iya, lucu iya, cuman lebih ke itu orangnya gimana abis itu ya. Iya. Bisa mikirin gitu. Iya, ada lagi gak tuh kak? ada lagi. Ada lagi, apa lagi tuh kak? Jadi ada salah satu pondok pesantren yang apa sih bahasa kalau nggak modern, tradisional, pesantren tradisional yang bangunannya tuh belum, yang bukan belum ya, yang nggak bagus lah, yang masih kamar mandinya tuh baknya nyambung. Lo pada tau nggak? Oh, Jadi tahu, kamar tahu. mandi Iya, tahu. dipisah-pisah. Tahu, cuman kamar iniannya salurannya kan? Salurannya Iya, sama. Iya, salurannya iya. sama. Jadi lebih ke kayak dari ini kan dibuat gitu kan. Dibuat seret panjang gitu aja, cuma batasin doang. Salah satu santriwati di situ ada juga nih mandi tengah malam. Dia apa namanya, naro anduk dia udah naro Cangkling anduk gitu ya? di cakleng Iya, gitu. dicangkling gitu. Iya. Terus dia mandi kayak biasanya, tapi yang dipermasalahan itu di baknya ya. Dia tuh makin lama tuh makin nyium bau anyir darah, tapi dicampur wangian yang apa ya? Melati. Iya, kayak parfum wangian-wangian. Waduh iya. Parfum kuburan. Iya, parfum kuburan bahasanya. Dia sebenarnya bukan orang yang penakut yang gitu. Yang di sini tuh nggak ya penakut. Dia kayak cuman tetap mandi, terus tiba-tiba dia ngeliat campuran warna merah darah ngalir di baknya. Jadi kayak dia ngira dari ujung ada nih yang iseng tangannya lagi berada dikobok-kobok gitu kali ya. Tapi makin lama ada tuh kepala, cuma kepala dong. Kepala. Jadi dia lagi mandi dengan keadaan merah. By the way, merahnya tuh yang nggak nyebar ya. Dia tuh merah yang Satu nampung gitu ya. satu yang gumpal ya, tapi masih ada Aliran. alirannya. Tapi nggak lama dari itu lewat, kepala ngegantung dengan keadaan matanya, mukanya hancur lebur, dia ngelewat. Tapi itu kayak dia cuma ngeliatin doang. Itu kepalanya lewat gitu dong. Next kamar mandi lain. Terus nggak lama dia dengan suara teriakan, gitu, teriak. Kamar mandi sampingnya juga ngeliat. Dan selesai. Itu berarti dimulai dari dia. Gak tau ya, Kamar mungkin mandi sebelumnya dong. kamar mandi sebelumnya. Tapi kamar mandi sebelumnya tuh diisi, dan itu tuh ada orangnya. Tapi orangnya nggak lihat, maksudnya nggak teriak yang heboh ada kepala. Entah dia lagi lagi sabunan nggak ngeliat bak atau dia lagi apa, ya nggak tahu. Udah. Tapi ngeri juga, lu bayangin lu lagi mandi lagi ada kepala coy. Kayak terus coba ini cerita horor kamar mandi semua jadi ngeri. Mandi, lu mau mandi nih. Makin gak mau mandi gue. Jangan suka tidur di kamar mandi ya. Kamar mandi tuh Underline Hana. Tapi jujur gue kayak tidur di toilet tuh aman-aman aja coy. Gue nggak pernah ada yang kayak gitu-gitu, serius. Wah, menurut gue ya toilet tuh kayak aman, tentram, yang kayak damai gitu. Kalau misalnya di kelas kan tiba-tiba orang kayak guys, itu tandanya menyatu. Waduh. Bahaya. Cuman emang gak baik sih di toilet lama-lama. Soalnya kan di toilet juga tau lah, pasti ada juga kan ya yang kayak gitu-gitu kalau di ajaran Islam mah. Ada lagi nggak tuh kakak aneh?
kayaknya udah deh, capek ceritainnya. Sekarang aku lagi serak. Ntar pulang syuting. Tapi gue ada nih cerita. Yang satu angkatan udah tahu, guru-guru udah tahu. Ini pengalaman pribadi gue. Jadi waktu itu LDKS 2022 ya berarti ya 2022. Iya pas kita pas kelas 10. Jadi ini biar lo kebayang aja, kita tuh dikumpulin di lapangan. Itu ada sekitar berapa? 10 kelompok. Iya 10 kelompok. Ya, gue itu kelompok kedua. Dan Daryl itu kelompok terakhir. Ini detail penting. Oke? Nah, jadi waktu itu kita itu lagi jurit malam dan kelompok itu dibarisin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Dan lanjut terus. Iya. Nah, kelompok gua maju nih karena kan kelompok gua kedua kan. Kelompok gua dikasih lilin, maju kita. Gue ngelewatin pos 1, pos 2, 3, 4, 5. Pas lagi di pos 5, itu gue lagi nungguin teman-teman gue kelompok 1, pokoknya mereka lagi diuji lah ya. Gue lagi nungguin. Tiba-tiba dari jauh itu gue lihat ada Daryl. Nah, Daryl itu satu kelompok sama adik gue si Kyoko. Jadi gue panggil Kyoko, gak nyaut. Gue panggil depannya, Daryl. Berkali-kali sampai gue teriak-teriak sampai sakit ini gue teriak-teriak Daryl. Darylnya nggak nengok. Terus gue yang kayak oh ya udah, mungkin mereka lagi frustasi. Soalnya di situ gue nggak lihat mereka bawa lilin yang kayak nyala gitu kan, kita dibekalin lilin, bawa lilin, tongkat sama pokoknya jadi ada lilinnya, terus ada lilin, bawa tongkat, dan ya pokoknya itu pembekalan kita jangan sampai itu keambil. Nah gitu. iya, dan di situ mati juga, iya, mati. Dan di situ skenario-nya itu benar-benar gelap. Jadi gue lihat ada Daryl tapi dia tidak bawa lilin yang nyala, jadi lilinnya mati. Jadi masih bawa tongkat. Gue mikir frustasi kali ini orang ya. Udah gue jalan aja, lanjut 5, 6, 7 selanjutnya. Baliklah gue ke titik awal. Gue lagi tiduran samping Bian. Gue nanya, Bian, Daryl mana ya? Kok belum nyampe sih? Asan tadi dia kayak di depan gue. Daryl kan terakhir. Hah? Enggak mungkin. Tadi gue ketemu sama Daryl, gue ketemu sama Kyoko. Tadi mereka ada di situ, tapi lilin mereka udah mati. Mereka nyala kali, gue bilang kan. Enggak ada. Mereka tuh paling terakhir, Han. Situ gue mikir, yalah, paling siapa sih? Kerausan kali gue lihat, gitu kan. Gue santai aja. Oke. Jadi tiba-tiba pagi sebelum gue Santai dulu. Udah, jangan dulu ya. Malu hantu. Jadi pokoknya pas pagi-pagi sebelum fun games gitu, gue ngomong lagi, konfirmasi sama kelompoknya si Kyoko, kelompoknya Daryl. Gue tanya Mawar, Mau beneran? Emang lu beneran kelompok terakhir? Mawar bilang, iya. Enggak gue lihat Daryl kok tuh di pos sebelum gue maju ada kelompok lo tahu. Semua orang bilang enggak, Daryl itu sakit Han, dia udah pulang dari subuh. Di situ gue sempat mikir nggak mungkin, karena yang gue lihat itu bener-bener Daryl, head to toe Daryl, rambutnya sama, postur badannya sama, tingginya sama, mukanya sama semua persis. Tapi memang ada satu detail yang gue baru inget setelah berhari-hari. Gue baru inget yang gue lihat itu cukup tinggi, tapi dia bungkuk. Daryl nggak bungkuk. Gue miss part itu. Di situ baru gue nyadar, oh, yang gue lihat mungkin bukan Daryl. Brandy. Dan yang lihat Daryl di situ tuh nggak cuman Hana, jadi kayak orang-orang tuh kayak bilang, gue ngeliat Daryl, entah kelompok manapun, entah dia ketemu kelompok Daryl atau enggak,
pasti kayak ngerasa tadi selama gue jurit malam gue ngeliat Darel kok. Iya. Padahal yang kelompok mimpin Darel tuh nggak di situ loh. Iya, yang mimpin tuh Mawar pas itu. Soalnya anak kelas 11 ya cuman Darel dan Mawar. Dan karena Darel sebagai ketua sudah tepar. Nih FYI banget nih guys, Darel aja dia tuh gak bisa namanya definisi, dia berdiri aja gak bisa. Dia tuh tergulung semua lipatan kain karena dia kedinginan. Dan dia ada di pos itu tanpa tanpa ada yang nemenin. Jadi dia tuh benar-benar tidur aja selama LDKS. Dia tuh tidur aja kerjaannya, nggak ada aktivitas yang lain-lain karena dia emang kalau misalnya kalian pegang suhu badannya itu nggak memungkinkan banget buat ikut LDKS. Dan ya Dan itu gue cerita ke guru-guru, ada beberapa guru yang kayak gak mungkin, sana lihat kali, kamu lihat kerusan kali. Enggak, ada beberapa guru yang percaya terus bilang memang tempatnya kan begitu Han. Itu juga udah sempat dilarang sih ke sana tapi ya udah, terobos aja. ada spot yang dilarang pas itu kalau nggak salah kita mau ngapain itu, terus abang tukang sapunya yang kayak ada yang mens gak gitu. Oh iya. Ingat gak sih? Iya, Itu ada yang mens gak gitu. Kalau ada jangan dulu gitu. Ada pas itu yang di LDKS. Iya, dan menurut gue itu tempat memang lumayan creepy sih. Malam-malam ya sumpah, malam-malam itu gue denger, gue lagi tidur, pokoknya gue tidur samping kabina sudah tidur yang kayak gue masih bangun, gue cuma ngeliatin atap dong, tiba-tiba ada anjing ngegonggong tapi gonggongannya tuh aneh. Gue kira kan si Radit kan furi dikit gitu kan, gue kira dia menggonggong aneh gak jelas gitu kan. Gue cek ke saungnya, tidur anaknya. Gue denger lagi, oh suaranya jauh banget ya, tapi kayak gonggongan itu kayak gonggongan manusia menggonggong, bukan anjing. Jadi menurut gue itu cukup aneh. Banget. Badan belakang gue merinding loh. Jujur ya, ini apaan sih? Ini gak jelas. Kalau kalau pas LDKS jalan-jalan di posnya juga, jujur perumahannya aja kayak angker gitu. Jujur kayak emang posisinya tuh bukan fully hutan sih LDKS ya, kayak semi hutan yang emang sawah-sawah. Iya, hutan. banyak sawah-sawah, banyak pohon-pohon gitu. Tapi emang nggak fully hutan, dia lebih ke emang alam aja gitu kan. Karena posisinya kita di situ subuh, jadi tuh gelap banget guys. Dan penerangan kita tuh cuman lilin. Dan lilin itu bahkan nggak boleh mati, bayangin. Padahal kita di pas subuh tuh sekitar ada kali LDKS 3 jam dari pos 1 sampai pos 5. Itu tuh kita cuman andalannya lilin dan jalanan tuh gelap banget. Makanya pas LDKS Pas kejadian kita LDKS itu Iya, LDKS itu tuh yang creepy tuh bukan cuma dari murid guru doang, bahkan di anak SEC aja yang full seserem itu gitu. Aku udah dapat ceritanya, cuman aku nggak bisa ceritain, cuman tuh benar-benar serem banget, horor. Iya sih. Ngomong tentang doppelganger net, gue juga pernah ngalami ini, benar-benar yang kayak di sekolah siang bolong, lu bayangin. Dan yang ngalamin tuh bukan cuma gue tapi Alisa juga. Jadi waktu itu siang-siang gue dari kelas 10A gue mau keluar, gue mau kurang kreatif. Terus pas gue keluar pintu, gue lagi jalan udah mau mendekati kelas 10B gitu kan, dan nama Alisa berdua, tiba-tiba ada yang nyenggol gue lihat, oh Bumi. Gue kayak, hai Mas Bum, gue sapa, oh nggak jawab, oh ngantuk kali ya, tuh orang mau tidur gitu kan. Masuklah dia, banting pintu di kelas 10A, jebret, masuk. Udah, gue kayak, oh ya udah. Gue jalan sampailah gue di ruang kreatif. Gue buka, gue jalan dari pintu masuk, gue ngintip ke ini belakang mejanya Kak Dika. Gue ngintip, siapa nih? Loh, kok ada Bumi baru bangun tidur. Itu gue sumpah gue nggak salah lihat, sumpah gue nggak ada. Itu bener Bumi tuh bangun yang kayak hai Han, kayak dengan klasiknya kayak hai Han. Gue kayak lah bukan tadi ke kelas 10 ngapain gue kesana, dari tadi gue di sini. Terus Adrian bilang iya dari tadi Bumi tidur di sini. Gue sama Aisyah cuma bisa lihat-lihatan doang. Terus sepanjang
sore siang itu pokoknya kita berdua cuma yang kayak tadi bener nggak ya yang kita lihat bumi, bener nggak ya, bener nggak ya. Berarti pelajaran yang bisa dipetik adalah setiap doppelganger tiap dipanggil gak nyaut. Dan aku pernah ngerasain itu baru seminggu lalu. Ya nggak sih, ya nggak sih Bal, pokoknya kayak sekitar seminggu lalu gue dari tangga kelas 12 ya, di samping kelas 10B itu gue jalan ya, gue turun, gue tuh pas-pasan sama Bel. Jadi Jumat lalu berarti ya, yang pokoknya gue tuh nggak bisa ikut kelas bahasa, gue dispen, gue turun ke bawah, gue ngeliat Abel tuh naik ke atas, tapi diem doang, mukanya cuma gini, gitu doang. Terus gue turun mau ke lantai, mau ke Lantai berapa? di tangga lantai 1. Oh, Iya pokoknya lantai dekat ruang guru, tangga ruang guru. Abel baru naik di belakang Kirana. Gue kaget. Gue nanya, lah Bel, lo tadi udah naik ke atas. Dia cuma nyanyi-nyanyi doang. Dia cuma nyanyi-nyanyi doang. Dia nggak denger gue ngomong. Gue tapi shock banget kayak, hah, barusan banget. Kan kalau lo jalan dari 10B ke kreatif lama ya. Ini kayak baru banget turun yang gue buru-buru loh. Yang kayak jek. Ada lagi nih orang. Gue baru ketemu di atas tadi. Gue merinding, gue selama jalan tuh merinding aja bawahnya. Iya. Ya, sekolah ini emang agak serem sih. Tiap malam aja serem. Tiap ya di syuting giniin aja kan. Malam-malam tuh selalu sekolah ini kalau malam gelap abis bro. Ada aja setiap syuting malam tuh ada aja yang ngisengin tuh. Capek. Setannya tengil bro. Niru-niruin banyak orang. Khusus Bumi ya. Bumi tuh udah sekali banget tau. Bumi tuh nggak yang sekali plek kanan, dan itu banyak banget cerita Naura, cerita gue juga bahkan ada. Terus gue masih kali. Bumi tuh Doppelganger above. saya asli. Yang gue double. Gak ada orang. Jadi ada apa nih cerita Naura nih? Gue belum pernah dengar. Gimana ya cerita Naura? Lupa ya gue, tapi Naura pernah bilang dia tuh ketemu Bumi 2 kali juga. Intinya gitu. Ya udah. Ngomong-ngomong setan tengil, ini cerita nyokap gue. Jadi nyokap gue itu dia punya kamar lumayan kecil ya di rumah nenek gue di Bandung, dingin. Jadi waktu itu malam-malam nyokap gue tuh habis sholat tahajud bangun. Jadi sebenarnya malamnya tuh nenek gue udah bilang, kalau kamu mau sholat tahajud nanti malam jangan langsung tidur, baca Quran, abis itu baru nanti lanjut sholat subuh. Cuma nyokap gue ngeyel, mikir ya elah ngapain sih gue kayak gitu, langsung gue tidur aja gitu kan, baca Quran bisa kapan aja gitu kan. Terus akhirnya malam itu nyokap gue mutusin untuk habis sholat itu langsung tidur. Tiba-tiba dia kebangun dalam keadaan kamarnya itu gelap. Padahal sebelum tidur itu dia nggak matiin lampu, jadi lampunya dinyalain kayak sengaja biar tidurnya tuh tidur ayam yang nanti bakal kebangun lagi gitu kan. Tapi tiba-tiba kamar tuh gelap, dia tiduran begini dan dia nggak bisa gerak sama sekali. Dia cuma bisa ngeliat sini. Dan di saat lagi gerak gelap kayak gitu, jendelanya kan kebuka ya, jendelanya tuh kayak tirainya kebuka gitu. Dengan keadaan jendela tirainya kebuka itu pasti ada moonlight dong, kayak shining through gitu kan. Dan shining through-nya itu pas banget di corner kamar nyokap gue. Begitu nyokap gue ngeliat set begini, dia ngeliat ada perempuan tinggi. Jadi walaupun kamarnya tuh kecil nyokap gue, tapi atapnya tuh tinggi. Jadi perempuan itu tinggi banget. Terus dia lagi ngeliatin nyokap gue sambil senyum, terus gini-gini. Oh my god. Dan itu nyokap gue udah mau teriak, cuma dia nggak bisa, jadi dia cuma nangis doang. Terus tiba-tiba dia nggak tahu dia ketiduran lagi atau nggak tahu dia pingsan, tiba-tiba bangun. Tapi ada nenek gue bilang, tuh kan dibilangin juga baca Quran, jangan tidur. Gila sih lah. Enggak, jangan tidur abis tahajud. Coba cerita lagi. Terakhir ya? Terakhir boleh. Terakhir banget.
cerita dari gue terakhir. Jadi ini gue udah ceritain ini ke semua orang kali ya, cuma gue mau ceritain aja di sini. Jadi gue tuh pas mondok ya, gue hafalan lagi di situ tuh, gue lagi hafalan surat Al-Jin. Al-Jin tuh dikenal surat yang paling susah buat dihafalin tuh kayak orang kalau udah lewat Al-Jin tuh aduh setoran Al-Jin pasti selalu gitu. Dan gue pun merasakan hal yang sama, susah banget karena jadi biasanya gue itu konsep ngaji diri gue ya beda-beda ya setiap orang di pondok gue, tapi hariannya gue tuh sorenya murojaah, pagi-paginya hafalan nyetor baru gitu. Hari itu tuh sibuk banget acara dari pondok gue tuh sibuk. Terus gue hafalan Al-Jin malam-malam karena aduh besok subuh gue mau taruh apa, nanti gue mau bilang apa ke ustazah gue. Akhirnya gue malam itu ngapalin juga sampai jam 12:30 gitu. Gue masih, jadi gue tuh ngapalinnya konsep ruangannya di sini tuh tengah-tengah kasur, di sini tuh baru lemari gue, di sini pintu. Gue ngapalin Al-Jin itu dengan suara tuh nyaut kayak Bismillah gini, enggak ya Bismillah enggak gitu, yang Bismillah gue nyebut. Itu tuh lemari kebuka, pintunya tuh kebuka. Gue kedapatan lemari tuh yang sebelah kanan pintunya kalau dibuka. Jadi gue tuh kayak ngumpet itu dalam lemari biar fokus lah. Teman-teman gue tuh udah pada tidur semuanya. Gue baca. Jadi ayat pertama Al-Jin aja tuh ngejelasin kalau misalnya diturunkan wahyu yang indah. Ada jin yang berkata kalau misalnya ngedengar ayat ini tuh indah banget gitu. Jadi jin tuh ngedengar kalau ngebaca itu. Katanya sih gitu. Terus gue baca itu, mungkin tiba-tiba tuh kayak ada yang nyaut gitu. Gue tuh lupa ya spesifiknya dia nyaut baca surat kah nggak benerin gue, atau pokoknya kayak seolah-olah ngasih tanda tidur bisa besok subuh gitu. Jadi sebenarnya masih ada waktu buat ngafalin, cuman gue kayak gak mau harus gini gitu. Itu tuh gue langsung merinding, yang baca Al-Quran tuh geter-geter, akhirnya aku tutup, langsung ngerasa panas di punggung gue. Kayak udah disuruh tidur nih gue taruh Al-Qurannya, gue tutup lemarinya. Pas ditutup lemarinya, pintu kamar gue pintu kamar gue tuh dia bahasanya itu kegeret. Dia tuh ngebuka setengah gitu. Biasanya kita tuh sebelum tidur kayak pastiin tutup pintu, kucing masuk nanti berak di kasur gitu. Tapi ini kegedean setengah. Gue udah mau tidur, gue tutup dulu. Gue tutup. Tipe pintu yang keras yang nggak akan kebuka angin kencang pun. Karena emang dicatokin cetek gitu. Tapi ini kebuka. Tutup lagi, kebuka lagi. Akhirnya sampai pagi itu nggak bisa ketutup. Gue tidur tuh dalam keadaan, karena kan gue orangnya penakut banget ya. Gue udah tinggal tidur aja, gue kayak sampai pagi kakak pembina ngebangunin buat subuhan pun itu nggak bisa ketutup yang plek gitu loh. Itu karena katanya nggak enak kalau malam-malam masih berisik tuh. Anak pondok setiap malam tuh kalau berisik tuh besoknya tuh langsung pada bermuncul-munculan. Tapi bayangin deh lo tidur tapi sambil ngadep pintu, lo bayangin tiba-tiba ada yang ngintip gimana? Gue pernah. Bedanya tuh bukan pintu, jendela. Di belakang tidur tuh bentuknya kotak kita tuh. Enggak, by the way kita tidur kasur tuh bukan yang nambah lagi ceritanya ke bapak. Bukan kasur yang ranjang, kasur tempel kasur sama lantai gitu. Tipis. Ngadepnya ke sana yang gini-gini. Yang pokoknya ujungnya di kepala. Gue kebagian ngadep ke arah jendela, dan by the way itu kita lagi pada isolasi. Jadi kayak ada yang isolasi di sana, dan kebetulan gue udah selesai isolasi. Gue udah negatif COVID ya waktu itu ya. Gue tidur, gue lagi begini tidur.
lagi gini. By the way itu 11:30, kita masih belum tidur. Biasa sih anak pondok sebenarnya. Itu tuh ada yang lagi bersih-bersih bolak-balik, tapi mati lampu. Itu tuh ada gitu malam-malam sama malaman itu kita mati lampu, bolak-balik ditemenin karena kan kita nggak ada HP ya, kita nggak punya center juga, kita nggak bawa gitu. Itu bener-bener yang ditemenin tuh, yang dipegang tuh cuma temen sama agama aja gitu. Berpegang teguh pada agama. Iya. Terus udah mulai sepi, gue udah mau tidur, tiba-tiba bayangan lewat. Awal temen gue yang tuh bayangan udah lewat, iseng gitu kayak ngomong tuh bayangan udah lewat, tidur gitu. Terus, karena kita kan ketawa-ketawa aja ya, jangan aku takutin gitu gitu pokoknya. Sebenarnya gue yang bercanda kayak gitu, jangan takutin, biasa aja kali lu gitu doang takut yang gitu lah. Gue yang ditambahin. Gue sebelum tidur tuh ada orang, ini lemari, ini kontainer, sini masih jendela, naik gini. Langsung merem. Gila. Tapi jujur, gue mau nyambung satu cerita lagi. Iya udah Les. Jadi gue inget banget ini SMP. Gue SMP tuh gue suka banget telat untuk sholat subuh. Jadi itu gue inget banget. Nggak sih, kayak itu hari itu gue nggak telat, tapi itu kayak wonderful, kayak magic buat gue. Gue kayak alhamdulillah bangun jam 4 gitu kan. Gue langsung bangun nih, gue sambil ngucung-ngucung mata gitu kan. Nah kalau misalnya yang tahu rumah gue, jadi ini kamar gue, tangga kecil, jemuran. Keluar, buka kamar, gue jalan sambil ngucung-ngucung mata gitu kan. Buka pintu jemuran, gue nyalain keran di jemuran, gue mau wudu gitu kan. Pas gue cuci tangan, gue ngeliat ke samping sini biar nggak takut. Niatnya biar nggak takut. Sini cuci muka 1 kali, udah. Cuci muka kedua kali, gue udah mulai merinding. Gue yang kayak, udah gitu kan. Gue sambil nggak kesini set. Jadi view dari jemuran gue itu, sebelah sini tuh ada kayak kebun kosong gitu. Dan ada pohon pisang yang tinggi. Pas gue cuci muka ketiga kalinya, gue nggak kesana lagi. Tiba-tiba gue ngeliat pocong, tapi dia nggak ngadep gue aja, pocongnya ngebelakangin gue, cuma dia tinggi dan besar banget. Awalnya tuh gue kira gue delusional, gue yang kayak alah nggak mungkin itu, gue kayak pohon pisang. Cuci muka lagi gue keempat kalinya, gue lihat masih ada, cuma dia tadinya begini, miringnya sedikit begini. Oh my god, gue kan udah takut, gue udah yang kayak ya udah alhamdulillah sudah ke 3 kalinya gue cuci muka, gue langsung cabut udah. Pas paginya untuk mastiin lagi ya, gue cek lagi balik ke jemuran, gue lihat pohon pisangnya cuma 1 dan nggak ada apa-apa lagi di samping-sampingnya. Gila kayak Tom Dharma. Memang kita hidup berdampingan dengan mereka, jadi kalau kayak gini balik ke kepercayaannya masing-masing sih, mau percaya atau enggaknya. Cuman hal kayak gitu memang exist di dunia ini. Kita memang hidup berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat tapi terlihat oleh mata terkadang. By the way, gue denger ya, Humuk ada yang kedua nih. Dengan bintang baru. Boleh spoiler kah? Spoiler ya. Enggak, ntar gue ditakwa Kak Dika. Ada sinopsis nggak nih tentang film ini nih kira-kira nih? Boleh nggak? Boleh nggak Mas Andika? Boleh. Sedikit. Sedikit boleh. Gue yang ngomong. Iya dong. Gue nggak tahu. Intinya, ya. Jadi gitu. Nonton aja lah. Belum tahu tayangnya kapan, cuman lagi dalam masa produksi yang nanti bakal ditayangin di mana? Di bioskop. Amin. Tapi gue lihat dari makeup-makeupnya kemarin tuh tiba-tiba ada aktris masuk ruang OSIS, mukanya serem banget ya gue lihat. Gue sempet kaget gue. Apa ini bakal jadi experience kedua gue mulai sesuatu di sekolah, ternyata aktris itu. Kaget Siapa? gue.
Adira. Oh serem, oh iya. Bintang tamu apa namanya, guest yang bakal masuk ke Humuk 2 kali ini yang bakal lebih banyak ya daripada yang pertama. Jadi saksikan lebih lanjut Humuk Jangan Tidur Sore-Sore. Udah beda ya? Udah. Oh, udah beda nih guys. Makanya jangan lupa saksikan Humuk Part 2 dengan banyak guest star baru dan tentunya Ntar kita ketemu lagi. Ketemu mulu ya. Bosan orang-orang liat muka gue. ya sudah, kita akhiri podcast kali ini dengan yang seram-seram. Ya, gimana nih Kak Hana? Sekian dari kami. Jangan lupa follow Instagram and Sahatfest, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube Broadcast, dan jangan lupa jangan tidur abis sholat tahajud. Dadah. Dadah.